Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic, di mana sekarang ini ada sebuah informasi ya dari salah seorang pakar analisis cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang kondisi market udah hijau royo-royo ya. Wih, ini Bitcoin udah nggak jadi turun dalam ya. Sekarang udah ada kenaikan lagi nih. Walaupun memang dari inflasi ataupun data CPI ini yang diharapkan oleh The Fed ini masih kurang dari target ya. Tetapi ini ada faktor positif terhadap market kripto ya. Jadi impact terhadap market ini positif gitu ya. Karena sekarang ini ada sedikit kenaikan. Jadi karena memang dari data CPI yang telah dirilis semalam itu ada sedikit penurunan gitu ya. Makanya sekarang ini market kripto sedang hijau. Oke, jadi langsung saja kita bahas nih mengenai token Luna Classic ya. Dan sekarang pun token Luna Classic mengalami kenaikan 5,12% karena memang Bitcoinnya naik ya dan beberapa altcoin pun tuh udah terlihat hijau. Oke, kita cek dalam sebuah chart dari token Luna Classic-nya. Nah, untuk dari chart token Luna Classic memang sampai dengan saat ini ya masih sideways aja lah ya untuk dari tanggal 28 bulan 9 ini sampai dengan saat ini masih sideways lah gitu. Jadi belum ada kenaikan yang sangat signifikan, terus penurunannya juga tidak terlalu signifikan ya. Dan di sini pun ada sedikit informasi ya mengenai harga ya dari token Luna Classic nih. Jadi ada salah seorang technical analysis nih, dia menganalisa mengenai harga dari token Luna Classic. Cuman sekali lagi ya, ini gue tidak ngevote, gue juga tidak akan membahas semua token itu yang manis-manisnya saja, tetapi manis pahit ya kita harus sampaikan gitu ya. Karena semuanya balik lagi sama diri kalian masing-masing gitu. Intinya ya semuanya pilihan ya. Kita berinvestasi di industri cryptocurrency hanya modal kepercayaan ya. Ketika kita percaya dengan salah satu project ya udah kita beli. Ketika kita nggak percaya nggak usah dibeli, nggak perlu dibeli ya. Intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman mohon disimak ya. Gue tidak bermaksud untuk ngefood dari token Luna Classic. Jadi ya gue ingin membahas dari sisi negatif dan juga positifnya ya. Intinya seperti itu. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com dan Masip masuk untuk Terra Luna Classic. Sebagai analisis mengatakan tindakan harga jelek. Nah, jadi di sini intinya ada salah seorang technical analisis yang memprediksi dari sebuah harga token Luna Classic yang menurut beliau dari token Luna Classic kemungkinan akan masif turun ya. Artinya turunnya ini masih terus berkelanjutan gitu ya. Jadi bukan hanya dari sekedar harga sekarang aja nih. Sekarang kan harganya di sekitaran 4 rupiahan lebih ya. Kemungkinan ini akan turun lagi nih menurut salah seorang technical analysis. Dalam sebuah Twitter ini, akun khusus analisis kripto Income Shark yang membagikan grafik perdagangan Luna Classic dalam time frame 4 jam menyatakan pendapat bahwa token ingin merebut kembali harga terendah sebelumnya karena terus berkisar di bawah garis tren naik sebelumnya. Selain itu, analisis menunjukkan bahwa volume token yang seimbang terus menurun. Nah, jadi di sini dalam sebuah tweet hari ini ya, jadi ada salah seorang akun Twitter ya, salah satu analisis lah ya, atau pakar cryptocurrency gitu yang bernama Income Shark. Dia telah membagikan tangkapan layar atau screenshot ya dari grafik perdagangan token Luna Classic dalam time frame 4 jam. Dan dia pun menjajakan pendapat gitu ya. Jadi secara opini pribadinya beliau ya bahwa token ingin merebut kembali harga terendah. Artinya kan token Luna Classic ini kemungkinan gitu ya menurut beliau ini Luna Classic akan semakin turun lagi ya karena dia akan turun ke harga terendah terlebih dahulu gitu. Maksudnya seperti itu ya. Dan bahkan di sini pun sebelumnya karena terus berkisar di bawah garis tren naik ya. Jadi memang dibandingkan dengan tren naik sebelumnya, sekarang ini Luna Classic sideways tetapi agak cenderung turun gitu ya. Makanya di sini salah seorang pakar analisis kripto ya dia membagikan sebuah pendapatnya seperti itu. Dan selain itu juga analisis ini menunjukkan bahwa volume token yang seimbang terus menurun. Jadi kestabilan dari volume perdagangannya itu semakin menurun gitu ya ketimbang stabil-stabil agak naik, tapi untuk Luna Classic memang sampai dengan saat ini ya udah beberapa hari yang lalu ini semakin turun dari volume perdagangannya. Dan di sini dalam sebuah grafik 4 jam terlihat jelek. Tweeted it comes sharp. Penurunan OBP berkisar di bawah diagonal, sepertinya ingin merebut kembali level yang lebih rendah setelah kenaikan besar. Jadi memang Luna Classic ini ya, tepatnya di bulan September ya, itu kenaikannya luar biasa sekali gitu, 300%-an. Dan cuman setelah kenaikan besar tersebut ya, ini sampai dengan saat ini terus-terusan turun gitu. Jadi
Ya menurut gua hal yang wajar ya. Yang namanya cryptocurrency naik turun itu hal yang wajar karena turun untuk naik, naik ya untuk turun ya. Intinya seperti itu, namanya juga fluktuatif ya untuk market cryptocurrency. Bukan cuma Luna Classic. Semua market, semua kripto, semua pun sama ya, intinya seperti itu. Walaupun menurut beliau ya, salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang bernama Income Shark ya, nama akun Twitternya Income Shark. Jadi menurut gua ya, dibandingkan Luna Classic dari kabar ya mengenai isu gitu. Untuk isu Luna Classic, kabar negatif dengan positif ini lebih banyak positifnya gitu ya. Tapi ya semuanya balik lagi sama diri kita masing-masing yang gue bilang di awal gitu. Jadi kita berinvestasi di aset kripto ini ya kita hanya modal kepercayaan ya. Ketika kita percaya dengan salah satu project, ya udah kita beli. Ketika nggak percaya, ya udah tinggalkan. Nggak usah dibeli ya, nggak usah dilihat-lihat lagi gitu, nggak usah dikorek-korek ya, intinya tinggalin aja ya udah gitu ya kalau udah nggak percaya. Nah, jadi di sini akun Twitter Income Shark pun dia telah membagikan di akun Twitter resminya ya dalam sebuah prediction mengenai harga dari token Luna Classic. Menurut beliau, token Luna Classic ini akan masih dam ya. Jadi maksudnya itu ya turunnya berkelanjutan lah. Masih akan ada penurunan selanjutnya ya untuk dari token Luna Classic. Cuman ini menurut dalam sebuah tweetnya ya di sini. Nah, jadi di sini menurut dari akun Twitter Income Shark ya secara tidak langsung dia telah membagikan opininya pribadi ya mengenai token Luna Classic ya mungkin yang dia lihat dalam time frame 4 jamnya ini ya dari token Luna Classic setelah dia mengalami kenaikan yang luar biasa ya di beberapa bulan yang lalu. Namun di sini lebih terlihat dia akan mengalami penurunan yang berkelanjutan juga gitu. Bukan berarti turunnya akan langsung turun gitu, enggak ya, tetapi dikit demi sedikit itu akan turun ya dari token Luna Classic. Entah akan menuju ke Rp2 harganya atau ke Rp1 bahkan mungkin di bawah Rp1. Yang jelas di sini akan mengalami penurunan yang berkelanjutan. Dalam sebuah harga memang dari akun Twitter Income Shark ini tidak memberitahukan kira-kira akan turun ke level berapa ya dalam sebuah harga dari token Luna Classic. Ya intinya di sini, menurut beliau Luna Classic ini akan, mengalami penurunan lagi aja gitu ya. Jadi akan, melanjutkan tren penurunannya. Perlu disebutkan bahwa pada awal September pemegang Luna Classic sangat senang melihat tas mereka memompa lebih dari 300% di pasar kripto yang berdarah. Rally yang mengesankan dihasilkan dari hype seputar proposal pembakaran pajak 1,2% oleh pengembang inti Terra Classic yang bernama Edward Kim yang berjanji untuk menurunkan pasokan Luna Classic menjadi 10 miliar. Nah, jadi memang betul sekali kenaikan dari token Luna Classic setelah proposal ini di-launching ya atau dibuat oleh Edward Kim. Jadi mengenai proposal pajak, penerapan pajak 1,2% itu salah satu menggembrak ya dari sebuah harga token Luna Classic di mana market sedang berdarah-darah, sedang merah merona ya. Tetapi Luna Classic malah ngepam yang luar biasa. Bahkan di sini tercatat 300%-an lebih ya untuk Luna Classic. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa gua sampaikan mengenai token Luna Classic nih. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih tanggapannya? Apakah Luna Classic bakalan turun untuk melanjutkan tren turunnya atau bahkan akan naik? Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Jadi intinya di situ ada salah satu pakar cryptocurrency ya, technical analysis ya, yang bernama Income Shark. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Mungkin nggak si Luna Classic ini akan melanjutkan tren turunnya di masa mendatang ya, atau di beberapa hari ke depan sampai dengan mencapai ke Rp2, Rp3, Rp1 atau mungkin di bawah Rp1 ya. Tapi kalau untuk gue pribadi mengenai pakar-pakar analisis kripto sekalipun dia orang terkenal seperti apapun ya, gue percaya tidak percaya. Kalau gue pribadi seperti itu, bukan berarti gue sok pinter, gue sok bisa, enggak ya. Intinya percaya tidak percaya ya karena market tidak bisa diprediksi ya. Buktinya dari token Luna Classic tiba-tiba ngepam 300%-an lebih gitu kan, itu tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga. Jadi menurut gua kalau kita investasi untuk jangka panjang, walaupun isunya negatif atau positif gitu ya, kita nggak peduli ya, karena kita tujuannya investasi ini untuk jangka panjang. Jadi naga alhamdulillah, jadi debu ya terimain aja gitu ya. Jadi nggak perlu memperdulikan lah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.